Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الناصحة Ad-din an-nasihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah. Nikmat sumber daya alam di Pulau Sumbawa ini sangat berlimpah. Betul, apapun yang kita tanam insya Allah akan tumbuh di Indonesia, lebih-lebih di Pulau Sumbawa. Surganya dunia mungkin ada di Pulau Sumbawa. Emas, tambang, tembaga, perak, semua ada di dalam konsentrat pasir emas, pasir hitam yang ada di Pulau Sumbawa. Yang diproduksi di tambang-tambang seperti Numon atau di Dodorinti Sumbawa. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan terutama kita di Pulau Sumbawa ini. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya untuk menikmati sumber daya alam ini. Allah juga menciptakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Untuk apa? Liibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadah itu adalah syariat yang telah ditetapkan di dalam hukum-hukum Islam, di dalam hukum-hukum fikih, di dalam hukum-hukum yang tertuang di dalam nas, di dalam kitab, di dalam buku Al-Quran atau buku Al-Hadis. Kaum muslimin, memang kita sudah sewajarnya berkhidmat, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian retorika semata, bukan dalam artian kata-kata saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zohir saja, bukan hanya untuk menampakkan kepada manusia kalau kita beribadah, kita muslim, kita sholat. Tidak. Jamaah sekalian, kita beribadah bukan hanya bentuk zahir, iya memang diwajibkan, bahkan disunnah. Bukan hanya wajib, jika melanggarnya haram. Ketika sholat Jumat misalnya, kita harus tampilkan kita sholat Jumat. Ketika meninggalkan sholat Jumat, maka kita berdosa, kecuali ada uzur, sakit, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat muslim Indonesia diberi kesempatan memang untuk beragama, diberi kesempatan memang untuk mencari hidup, diberi kesempatan untuk melakukan ekonomi, melakukan kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi, apapun diberi kesempatan. Tetapi lain halnya ketika muslim sudah maju ke ruang politik, maju ke ranah-ranah privasi politik,
maka kita akan dimusuhi. Kaum muslimin, kita akan dicap radikal. Kaum muslimin, kita akan dicap teroris, bahkan pembangkang. Padahal ini adalah ranah Islam. Hukum-hukum Islam jelas. Hukum-hukum fikih-fikih di dalam bersosialisasi, hukum bermuamalah, itu adalah hukum-hukum dalam Islam. Kaidah-kaidah dalam fikih, kaidah-kaidah dalam bertata krama, berkehidupan sosial, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah bahwa Allah itu ahad. Allahu samad, Allah tempat kita bergantung. Kita bergantung kepada agama, kita bergantung kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak beragama akan ketimpangan dalam hidupnya akan dia temukan. Betapa banyak yang kita lihat orang kaya yang hilang arah. Michael Jackson misalnya, bunuh diri, frustasi, overdosis, segala macam. Belum lagi pemain rock, superstars, Elvis, banyak lagi yang lain. Orang kaya di luar sana tak punya agama, ateis, tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya hilang arah. Walaupun hartanya triliunan, hartanya miliaran, bilioner, disebut dengan bilioner, tetapi tidak memuaskan hasratnya, kenikmatannya, kebahagiaannya hilang. Hilang rasa kenikmatan, kepuasan di dalam hatinya. Beda dengan muslim yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat uang miliaran, diberi sebuah nasi kotak saja sudah bangga luar biasa. Diberi 5 tahun sekali money politik, uang suap yang haram, jelas-jelas haram saja sudah bahagia, padahal haram. Itulah masyarakat kita, pandai sekali bersyukur walaupun tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk mencari kawan, teman yang terbaik, mencari ulama yang terbaik untuk mengarahkan hidup kita. Bagaikan domba yang tidak punya kawanan, maka dia akan tersesat. Begitupun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalian butuh pembimbing, kalian butuh guide, kalian butuh seorang yang lurus untuk kalian tekuni, kalian imani, kalian ikuti. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah meninggal, sudah wafat, walaupun selalu hidup di dalam hati kita setiap kali kita merayakan Maulud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka beliau adalah tuntunan. Siapa yang kita ikuti setelah Nabi? Para sahabat. Siapa yang kita ikuti setelah sahabat? Sahabat setelah sahabat, tabi'un tabi'in. Begitu pun selanjutnya sampai ke guru-guru kita, sampai ke Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua kita ikuti. 4 imam mazhab yang terkenal. Siapa yang berguru kepada 4 imam mazhab? Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, dan lain sebagainya. Itulah di dalam kitab Bukhari. Setelah itu kita berguru kepada siapa lagi? Kepada guru-guru yang berguru kepada Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa yang berguru kepada beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Padang. Syekh banyak lagi, seperti Kiai Hazim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Siapa yang berguru kepada 2 imam ini? Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Syekh Hashim Ash'ari. Siapa yang berguru kepada beliau? Guru-guru kita yang sudah wafat mungkin, atau masih hidup sampai sekarang. Itulah yang kita ikuti. Siapa yang berguru kepada beliau? Misalnya Ustadz Abdul Somad yang lagi viral, Ustadz Adi Hidayah. Itulah guru-guru kita. Siapa yang berguru kepada beliau? Kita berguru kepadanya. Alhamdulillah. Kami sempat berguru terus sampai ke Buya Ar-Razi Hashim
pernah bertemu dengan guru-guru kita itu semua yang kita sebutkan tadi, rentetan namanya. Itulah namanya sanad, bersambung, berguru bersambung. Pernah bertemu dengan guru-guru. Alhamdulillah kita bertemu dengan guru yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin, inilah yang namanya sanad ilmu. Kita bertemu dengan guru yang pernah guru bertemu dengan guru bertemu dengan gurunya bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah yang namanya ilmu yang bersambung. Maka kaum muslimin seperti domba yang tersesat, kita muslimin butuh ilmu, butuh pencerahan, butuh guide, sebagaimana turis yang datang berseliweran di sini untuk mengacaukan pikiran anak-anak kita dengan penampilannya yang serampangan. Maka kita juga butuh guide, kita butuh bimbingan, kita butuh teman, kita butuh ustadz, guru yang membimbing kita. Kaum muslimin, belajarlah agama, belajarlah sebanyak-banyaknya ilmu, apapun ilmu yang kalian pelajari. Insya Allah semua ilmu itu berguna. Ilmu pertukangan, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran, ilmu sosiologi, biologi, geografi, apapun, semua ilmu struktur sipil, teknik sipil, apapun kita pelajari, ekonomi kita pelajari. Bahkan ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu politik kita pelajari. Semua itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dipisah-pisahkan, dipilah-pilahkan. Mana yang kita geluti, mana yang kita sukai, itulah yang kita geluti. Hanya saja kebanyakan dari kita pintar retorika, tidak faktual, tidak nyata dalam beraksi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menciptakan kita memang untuk beribadah. Tetapi kalau kita beribadah tanpa ilmu, nol jadinya. Untuk apa ibadah kalau kita tidak tahu apa arti ibadah itu? Memang betul kita dianjurkan untuk ibadah, betul. Tetapi harus dengan ilmu, harus memahami apa arti dari bacaan sholat kita. Apakah kita sudah paham? Dari takbiratul ihram sampai salam, apakah kita pun sudah paham artinya, maknanya? Ini belum lagi arti dalam bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Banyak sekali yang perlu kita pelajari kaum muslimin. Maka untuk memendekkan kaidah ini, memendekkan ceramah khutbah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, jangan sampai kita lelah dalam belajar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.